Nah, udah jam 9. Hormat! Gerak! Hormat bendera dong. Enggak males. Masih aja malas hormat bendera. Gimana mau bela negara? Ayo berubah untuk Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang akan bersama dengan Anda selama 60 menit ke depan. Dan pagi hari ini Ruang Publik KBR membahas tema melihat potret kusta di Indonesia. Senang sekali saya bersama dengan Anda dan siaran Ruang Publik hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita membahas tentang kusta yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dengan penemuan kasus baru tahunan yang stagnan selama hampir 10 tahun terakhir. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan peringkat ketiga total kasus kusta terbesar di seluruh dunia. Kusta adalah penyakit menular yang penularannya juga tidak mudah. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease karena sudah ada sejak tahun 1400 sebelum Masehi dan masih mengintai masyarakat hingga kini. Penyebab utama kusta masih merajalela adalah terlambatnya penanganan akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang gejala kusta serta tingginya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan kusta atau orang yang pernah mengalami kusta yaitu OYPMK. Kusta bisa disembuhkan, tetapi jika terlambat ditemukan atau tidak diobati, kusta dapat menyebabkan disabilitas dan pemerintah Indonesia menargetkan bisa mengeliminasi kusta secara keseluruhan pada tahun 2020. Namun ternyata ditemui sebanyak 17.000 kasus baru kusta di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya apa itu kusta dan bagaimana update seputar perkembangan kondisi kusta di Indonesia saat ini? Dan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang inklusif, apa saja inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberantas kusta dan konsekuensi lainnya seperti inisiatif untuk pengurangan stigma dan diskriminasi di Indonesia. Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang juga bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan juga di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM dan lewat live YouTube di channel Berita KBR. Bersama dengan kita pagi hari ini sudah hadir narasumber yang terhubung lewat online, yaitu yang pertama saya perkenalkan Dr. Udeng Daman, Technical Advisor Program Pengendalian Kusta NLR Indonesia. Selamat pagi Dr. Udeng. Selamat pagi Ibu, dan selamat pagi para pendengar semua yang ada di seluruh Indonesia. Iya, apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya dokter. Dan berikutnya saya perkenalkan narasumber yang merupakan tim leader CSR PT United Tractors, Monica Sinta. Selamat pagi Mbak Monica, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ines, Dr. Udeng, dan Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Iya. Terima kasih banyak, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol di siaran Ruang Publik hari ini ya, Dr. Udeng dan Mbak Monica. Kita membahas tentang potret kusta di Indonesia. Nah, sebelumnya membahas sedikit tentang NLR yang merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan di Belanda yang tujuannya untuk menanggulangi kusta dan konsekuensinya di seluruh dunia dengan pendekatan nihil penularan, nihil disabilitas, dan nihil eksklusi. Yang pertama saya mau ke Dr. Udeng dulu nih yang bisa menjelaskan tentang penyakit kusta yang disebut sebagai penyakit yang sangat lawas ya, sudah ada sejak 1400 tahun sebelum Masehi. Bisa dijelaskan Dr. Udeng tentang penyakit kusta ini dan bagaimana gejalanya? Ya, baik. Terima kasih. Memang kusta ini penyakit yang sudah lama sekali ya. Tadi disebutkan mungkin 1000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kusta ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan
oleh bakteri. Jadi ada penyebabnya bakteri yang disebut Mycobacterium lepra. Dan biasanya menyerang di kulit dan saraf. Nah, karena ini oleh bakteri, jadi sekarang sudah lama ini ada obatnya, jadi bisa diobati dengan setelah didiagnosa, jadi kusta ini bisa diobati. Itu. Nah, gejalanya ya kita melihat tanda-tanda dulu ya untuk menentukan seorang ini penyakit kusta. Itu pertama dari adanya bercak kulit yang mati rasa. Nah, bercak kulit ini bisa berwarna keputihan seperti mungkin, tapi mati rasa itu yang membedakannya. Atau bisa juga kemerahan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya penebalan saraf, ya, saraf tapi misalnya ini saraf di sikut ini. Sikut kan kita kalau kena kejeduk itu kan suka nyetrum. Nah, itu ada salah satunya di antaranya di situ. Juga di saraf-saraf di kaki. Dan adanya gangguan fungsi. Nah, fungsinya apa? Karena saraf itu punya 3 fungsi. Satu fungsi untuk bergerak atau motorik. Yang kedua fungsi rasa, fungsi sensorik. Dan ketiga otonom, seperti adanya keringat. Jadi itu bisa terjadi gangguan ke fungsi saraf tersebut. Yang ketiga itu ditemukannya bakteri. Walaupun ini tidak mutlak, karena ada juga tipe kusta yang bakterinya negatif. Jadi nanti ada orang misalnya, wah saya kok bakterinya tidak ada negatif, tapi kok disebut kusta. Nah, memang ada tipe yang satu ini yang basah, disebut PB, itu memang tidak ditemukan bakterinya. Kalau MB itu, atau begitu di MB ini tipe basah. Jadi kalau bakteri ini ada, itu sudah jelas tipe basah. Tapi kalau bakterinya tidak ada dalam pemeriksaan lab, itu belum tentu. Tapi yang penting salah satu tadi, 3 tanda tadi ada, itu sudah bisa diklasifikasikan kepada kusta. Jadi gejalanya datangnya biasanya dengan kalau gejala awal nih yang diharapkan kalau ada yang sakit itu dengan gejalanya masih awal gitu, masih bercak yang mati rasa. Tetapi tadi Ibu sebutkan terlambat, nah itu sudah ada terjadi gangguan fungsi. Misalnya di saraf mata di sini karena dia tidak bisa menutup mata. Jadi matanya tidak bisa, jadi disebut alat oftalmus. Atau di lengan, di tangan. Pertama gangguan mati rasa di tangan ini menjadi kebal gitu, tidak terasa, sehingga karena tidak merasa seolah ini wah saya ini ataupun di telapak kaki loh saya ini kebal, padahal itu kemungkinan kan kena kusta, sehingga kalau infeksi atau kena luka itu tidak terasa. Nah, itu yang akan menyebabkan menjadi luka. Ya. Atau yang kedua tadi menyerang saraf motorik. Nah, mulai dari gejalanya karena saraf motorik itu bergerak. Nah, mulai dari kekuatan ototnya melemah atau sedang sampai sama sekali lumpuh. Jadi tangannya nggak bisa diangkat, nggak bisa ngegas gitu. Dan kalau di kakinya juga tidak bisa jadi jatuh, semper gitu. Jadi itu dari ringan sampai berat. Nah, kadang-kadang datang kalau sudah ada tadi disabilitas tadi, ya itu biasanya sudah agak terlambat gitu. Dan sekali lagi ini sebetulnya bisa disembuhkan dengan obat, tidak menular lagi kalau diobati segera dan tuntas. Itu berarti sementara. Iya, jadi memang penyakit kusta ini kalau tidak terobati bisa menyebabkan disabilitas itu ya, karena mempengaruhi syaraf di tubuh kita, ya dokter? Ya. Nah, sekarang saya juga mau ngobrol dengan Mbak Monica Sinta, tim leader CSR dari PT United Tractors, yang core bisnis dari United Tractors ini adalah mesin konstruksi, betul ya Mbak Monica ya? Betul, Mbak Ines. Konstruksi, pertambangan, dan energi. Iya, ini menarik sekali kita membahas kusta dengan
salah satu perusahaan swasta yang core bisnisnya adalah industri pertambangan gitu ya, energi. Nah, ini kita mau membicarakan gimana gambaran visi misi dari United Tractors dalam isu pembangunan inklusif disabilitas sebagai salah satu hal yang beririsan dengan topik ini. Oke, terima kasih Mbak Ines. Jadi kalau di UT sendiri, kami sampai dengan sekarang itu UT Group ya, ada 30.000 karyawan di dalamnya. Memang kami sedang bekerja keras juga supaya bisa fulfill dengan aturan pemerintah ya yang menargetkan 1% itu. Jadi memang arah tentang pembangunan inklusif dan juga di perusahaan itu kami mengarah ke sana. Memang ada beberapa step yang sekarang sedang kami kerjakan. Saya di UT kami tidak langsung menyasar terhadap isu kustanya Mbak, tapi memang di dalamnya langsung secara garis besar itu adalah inklusi disabilitas jenis apapun. Nah, berjalan selama 3 tahun ini, jadi kami sudah mulai inisiatif inklusif ini sejak 3 tahun lalu. Memang di awal-awal kami banyak fokusnya kepada program pemagangan. Di samping program pemagangan itu ada rasa yang ingin dibangun dulu. Ada rasa yang ingin dibangun bagaimana sih bekerja dengan teman-teman disabilitas. Dan yang paling penting itu adalah kita semua tahu dan ada efek domino gitu di setelah itu. Jadi misalkan di satu bagian saya gitu di CSR, kami ada teman tunarungu. Begitu bagian lain melihat, oh ternyata teman tunarungu bekerja dengan tugas-tugas yang diembankan gitu. Mereka bisa memberikan performa yang juga bagus, bisa fokus kerjanya, bisa lebih kreatif, dan akhirnya itu menular begitu melihat ke bagian lain, even di produksi dan operation itu juga kami sudah mulai ada karyawan-karyawan yang disabilitas, ada yang tunadaksa, itu diberi penugasan di bidang general affair, dan bukan hanya di UT saja, tapi juga di anak perusahaan-perusahaan kami di seluruh Indonesia, even di Kalimantan sampai dengan ke Papua gitu, Mbak. Ya, nah dengan inklusivitas ini ya terhadap penyandang disabilitas, apa dampak yang sudah terlihat semenjak 3 tahun lalu diselenggarakan gitu, dan kita juga tertarik nih latar belakangnya dari United Tractors untuk juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas. Oke, 3 tahun lalu pertama kali kami kerjakan isu ini ya. Memang kami akhirnya berkonsorsium dengan beberapa pihak lain, baik itu dari media dan dari NGO-NGO yang sudah memiliki knowledge lebih dahulu. Jadi memang yang paling pertama adalah komitmen dari manajemen kalau di perusahaan ya. Yang paling penting itu adalah komitmen manajemennya, dan manajemen kami di sini mulai dari Astranya sendiri itu sudah memang menetapkan kalau kita harus menjadi perusahaan inklusif. Nah, di tahun-tahun pertama itu memang masih awam sekali ya, sama mungkin dengan isu kusta seperti sekarang, itu pasti orang masih awam, pasti tahunya banyak hal-hal negatifnya saja gitu, sisi negatif. Iya. Dan kayak masa iya sih mereka bisa kerja, dan kayak banyak hal-hal underestimate pastinya ya. Nah, namun setelah beriringnya waktu gitu, kami awali dengan program pemagangan sebelum akhirnya ada perekrutan. Jadi banyak testimoni yang kami kumpulkan dari user-usernya, dari supervisor-supervisornya, bagaimana sih kita menilai teman-teman berkarya di lingkungan kerja. Di samping itu, begitu kami pertama memang mencoba memasukkan mereka di dalam grup bisnis kita ya. Tapi kita tahu sendiri namanya perusahaan, pasti daya serap kekaryawanan kan tidak bisa banyak gitu ya Mbak. Maksudnya nggak bisa kita misalkan langsung pengen 1%, 1.000 di 1 tahun pertama gitu. Itu pasti berat. Sehingga kami juga melakukan program lain di bidang CSR ataupun corporate communication ini, yang mana kami bekerja sama dengan eksternal, memberikan pelatihan, upgrading skill and knowledge mereka, dengan fokusnya adalah menjadi entrepreneur gitu. Jadi socialpreneur sekarang sudah ada yang bergerak di bidang jual kopi, terus bidang-bidang kerajinan, itu yang kami juga lakukan pembinaan untuk teman-teman disabilitas.
Gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi berbincang seputar potret kusta di Indonesia. Nanti juga Dr. Udeng akan menjelaskan lebih lanjut seputar cara mencegah penularan dan juga mengobati kusta. Tetap di Ruang Publik KBR, dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta, OYPMK, untuk turut menyimak dan memberikan komentar di siaran Ruang Publik kali ini. Anda bisa menghubungi di 0812 118 8181 lewat WhatsApp atau telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, serta Anda bisa berikan komentar di live chat YouTube Berita KBR. Kita akan kembali lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Nak, bercak merah di kulit tangan dan kakimu udah hilang belum? Rasanya gimana, Nak? Gak ada rasanya, Bu. Kayak mati rasa gitu. Ya, gejalanya mirip-mirip kusta. Waduh, kusta kan penyakit kutukan yang nggak bisa sembuh, Nak. Hus, Ibu sembarangan kalau ngomong. Nggak ada yang namanya penyakit kutukan, Bu. Penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Kusta merupakan penyakit menular yang penularannya tidak mudah dan bisa disembuhkan. Tetapi jika terlambat diobati, kusta dapat menyebabkan disabilitas. Kenali gejala awal kusta, seperti timbulnya bercak kemerahan atau putih seperti panu, kadas, yang kurang rasa atau hilang rasa, tidak gatal dan tidak berkeringat atau tidak berambut. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksa dan dapatkan obat kusta gratis di puskesmas terdekat. Dapatkan informasi yang benar tentang kusta melalui website Kemenkes, NLR Indonesia, dan melalui podcast Suka, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Ingat, penyakit kusta bukan kutukan. Kusta penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Halo warga Surabaya dan sekitarnya, sudah tidak sabar ingin divaksin? Jangan khawatir, karena mulai Minggu 28 Maret 2021 sampai dengan Sabtu 24 April 2021 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, sentra vaksinasi COVID-19 bersama BUMN akan hadir dalam program vaksinasi untuk lansia. Bertempat di Grand City Convention and Exhibition Surabaya. Untuk informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan program vaksinasi bisa kunjungi website www.svbjatim.loket.com atau www.loket.com/event/SVB Surabaya Lansia. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga Anda gratis tanpa dipungut biaya. Program vaksinasi lansia ini terselenggara atas kerjasama Pemprov Jawa Timur dan Kementerian BUMN sebagai bentuk komitmen Gubernur Jawa Timur dan Kementerian BUMN untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di seluruh Jawa Timur melalui sentra vaksinasi bersama BUMN. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR, masih bersama dengan saya Ines Nirmala dan juga narasumber yang terhubung lewat Zoom, yaitu Monica Sinta, Tim Leader CSR PT United Tractors, serta Dr. Udeng Daman, Technical Advisor Program Pengendalian Kusta NLR Indonesia. Dan pagi hari ini kita membahas tema melihat potret kusta di Indonesia. Kita juga mengajak Anda untuk ikut bergabung, serta teman-teman disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta untuk ikut memberikan komentar di siaran Ruang Publik. Anda bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Dr. Udeng dan Mbak Monica, kita sekarang sudah terhubung dengan satu orang pendengar lewat line telepon. Kita angkat dulu ya, telepon dari Aldi di Majalengka. Selamat pagi, Aldi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Aldi, apa yang mau disampaikan? Begini, Mbak, saya mau tanya sama Mbak Monica tadi. Iya. Begini, Mbak, saya umurnya 24 tahun dan saya penyandang disabel, saya tunanetra. Nah, bagaimana, Mbak? Saya ini ya tentunya saya juga tidak mau terus-menerus menyusahkan orang tua. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa masuk bekerja di sana? Bagaimana caranya terus supaya saya dapat kesempatan tidaknya untuk training di tempat pekerjaan di sana? Apakah ada untuk wilayah Majalengka, Mbak? Terima kasih, itu aja, Mbak.
Assalamualaikum. Terima kasih Aldi. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Monica bisa langsung diberikan penjelasan pertanyaan dari Aldi barusan. Oke, terima kasih Mas Aldi. Semoga sehat selalu ya di hari ini. Terkait dengan kesempatan bekerja, Mas, untuk Yuti sendiri, kami memang wilayah operasional. Kalau Majalengka itu tidak ada yang spesifik kantor di situ. Tapi cabang paling dekat itu ada di Bandung. Memang kalau kita ngomong rekrutmen ya, ini memang PR bersama lah. PR maksud saya dari segi supply maupun dari demand-nya gitu. Dari segi supply kan tentunya teman-teman disabilitas itu harus memiliki nilai tambah ya. Jadi bagaimana supaya bisa siap bersaing di dunia kerja. Sehingga memang kalau sebelum terjun ke dunia kerja, pastikan dulu, ini beberapa tips ya. Pastikan dulu yang pertama kesiapan mulai dari kompetensi yang kita punya. Kompetensi yang kita punya itu apa sih? Saya strong point-nya di mana? Misalkan saya netra dengan background sekolah saya kuat gitu di bidang misalkan admin gitu ataupun IT bahkan karena sekarang komputer pun sudah ramah ya bisa di setting untuk dipakai teman-teman netra atau musik. Nah, itu jadi harus tahu dulu core kompetensi kita di mana. Yang kedua, kalau sudah tahu technical kompetensi kita apa, baru yang kedua yang juga penting itu soft skill-nya apa sih? Karena di dunia kerja itu orang-orang yang sukses memang yang punya attitude atau behavior yang bagus gitu ya. Soft skill-nya mulai dari disiplin, integritas, teamwork. Jadi kita dari segi supply nih teman-teman yang mencari kerja itu harus memastikan dua hal itu, kompetensi secara teknikalnya dan secara soft skill-nya. Memang akan ada bukan perlakuan khusus, tapi adaptasi yang akan dilakukan oleh dunia usaha ya. Begitu kita tahu teman yang merekrut, biasanya kita memang akan bikin job fair-nya itu khusus ya untuk inklusif, tidak disamakan dengan saat kita mencari job fair umum gitu. Biasanya akan ada job fair khusus sehingga teman-teman bisa lihat di websitenya United Tractors. Memang kalau di website itu infonya di situ kami selalu update, tapi kalau mau yang lebih kekinian gitu, yang lebih gampang dijangkau itu ada UT Career. Nah, UT Career itu kalau di United Tractors website tadi teman-teman bisa lihat job untuk di UT, tapi kalau di UT Career di Instagram itu mulai dari UT sampai dengan ke anak-anak usahanya. Jadi memang untuk rekrutmen inklusif kami biasanya ada sendiri gitu dengan speknya seperti apa. Terus nanti teman-teman dari kami dari UT pun akan melakukan adaptasi lingkungan kerja, fasilitas kerjanya yang dibutuhkan seperti apa. Tapi saya juga titip tadi dari sisi teman-teman harus pastikan siap bersaingnya dulu. Iya. Dan untuk infonya tadi Mbak Monica sebutkan dari website United Tractors serta dari Instagram ya Mbak ya, UT Career. Ada UT Career. Boleh di search aja sosial medianya untuk dapat update info. Nah, balik lagi kita membicarakan seputar penyakit kusta. Dokter Udeng, ini kita pengen tahu bagaimana kusta bisa menular dan bagaimana kita dapat mencegah penularan kusta. Ya, tadi disebutkan kusta itu menular, tapi memang ini sulit menularnya. Mungkin dapat dikatakan paling tidak menular. Jadi kuman ini punya masa inkubasi, artinya begitu masuk sampai menjadi gejala itu rata-rata 2-5 tahun, jadi tidak cepat. Ya. Jadi ada juga yang sampai 10 tahun. Dan penularan tersebut juga tergantung daya tahan tubuh seorang. Jadi misalnya ada 100 orang, maka yang bisa tertular hanya 5 orang. Yang itu yang 95 itu kebal gitu ya. Jadi secara alami. Dan dari 5 orang ini biasanya tidak menjadi sakit walaupun terinfeksi 3 orang. Hanya 2 orang saja menjadi sakit. Itu pun kalau diobati cepat sembuh begitu. Nah, kuman ini masuk ke dalam tubuh atau keluar dalam tubuh ini keluarnya melalui saluran pernapasan atas karena banyak tinggal di mukosa hidung dan juga kontak erat yang lama sekali.
baru bisa menular. Ditambah faktor-faktor yang lain, misalnya daya tahan, gizi dan sebagainya, dan juga sanitasi lingkungan di rumah, gitu juga itu mempengaruhi juga. Contohnya di rumahnya ada cahaya matahari atau ventilasi yang bagus, jendela yang terbuka, karena kuman kusta ini biasanya mati oleh cahaya matahari. Jadi sanitasi rumah itu juga mempengaruhi, betul. Ditambah juga ya kalau yang tadi yang sudah sakit, kalau dia minum obat atau MDT disebutnya multi drug terapi, itu sudah tidak menular lagi. Jadi tadi penularan tersebut, jadi mencegahnya satu ya tadi diobati segera, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tidak akan menular lagi. Diobati dan juga sekarang diperkenalkan ada minum obat pencegahan bagi kontaknya, kontak yang erat, misalnya di rumah, di rumah tersebut ada keluarganya yang tidak kusta atau tidak suspek, yang secara pemeriksaan dia boleh minum obat pencegahan, disebut profilaksis. Demikian juga lingkungan tetangganya dan lingkungan sosial. Jadi ada obat pencegahan. Oh gitu. Nah, kalau obat untuk mengobati supaya seseorang bisa sembuh dari penyakit kusta itu seperti apa obatnya, dan berapa lama untuk penanganan sampai sembuh? Ya, kusta itu ada dua tipe. Tadi tipe basah dan tipe kering, atau disebut tipe kering itu PB, paus basiler, atau yang tipe basah itu MB, multibasiler. Jadi tipe MB itu yang basah ini yang sangat menular. Nah, itu berbeda memang saat ini pengobatannya untuk PB itu 6 bulan. 6 bulan dengan 2 macam obat. Kemudian yang MB itu 12 bulan. Jadi terus menerus, dan ini harus tidak boleh harus lengkap gitu, teratur, nggak boleh potong ininya, jadi berhenti dulu. Nah, nanti harus ada konsekuensi lagi nanti dihitung. Jadi harus lengkap gitu, 12 dosis dalam paling tidak 12 bulan. Yang MB itu ya, yang PB 6 bulan. Walaupun bisa sampai 9, tapi diharapkan pas 6 bulan gitu. 6. Oh, dan itu sudah bisa dibilang terbebas dari kusta ya setelah rutin mengikuti dalam pengobatan waktu 2 minggu saja biasanya sudah tidak menular lagi, sudah banyak yang mati begitu dikasih obat. Ini dapsone, rifampicin, dan itu sudah banyak yang mati sehingga tidak menular lagi. Jadi mereka yang sudah diobati ya itu tidak akan menular lagi. Ada pertanyaan, dokter, dari pendengar kita, Saipullah, yang bertanya, kalau sudah sembuh, apakah ada kemungkinan terkena kusta kembali? Bagaimana, dok? Ya, kalau sudah obatnya selesai, misalnya 12 bulan, beberapa tahun, ada kemungkinan, tapi kecil sekali. Itu tergantung dari tipe kumannya juga. Tapi rata-rata itu sangat-sangat disebut relapse gitu ya, ada relapse. Itu sangat kecil sekali. Tapi ya itu tadi tergantung ketepatan, kelengkapan ininya sampai tepat gitu ya, sedang habis, dan kemudian daya tahan juga dijaga, sanitasi rumahnya dijaga, lingkungan dijaga, insya Allah itu tuntas. Iya. Nah, ada pertanyaan dari Zakiyah Kiki. Usia berapa yang rentan terkena penyakit kusta? Ya, jadi yang rentan biasanya yang pertama yang banyak terpapar itu ya, satu. Kemudian yang imunnya, daya tahannya yang relatif lebih rendah gitu ya. Nah, yang banyak terpapar ini biasanya karena interaksi gitu ya. Ini misalnya dewasa muda, itu juga rentan gitu ya, dewasa muda. Iya. Ya. Nah, anak juga rentan gitu ya. Untuk anak-anak juga rentan ya, banyak yang mengalami kusta masih ada ya. Nah, karena begini juga, kalau anak-anak yang terkena kusta, misalnya di satu daerah ada anak yang terkena kusta, itu menandakan di situ kalau banyak ya anak, berarti ada yang
menular, ada tertular dari siapa ini? Dari keluarganya atau jadi itu bisa menandakan bahwa itu juga ada terjadi penularan di tempat tersebut kalau ada anak yang sakit kusta gitu. Nah, untuk kusta sendiri ini sama dengan lepra ya, Dok ya, penyebutannya. Bahasa itu Mycobacterium leprae. Lepra itu itu nama bakterinya lepra. Jadi banyak istilah misalnya Hansen's, lepra, kusta, banyak masing-masing negara juga. Misalnya di Brasil itu Hansen's, kalau di Indonesia kusta. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di Ruang Publik KBR. Sekarang kita jeda dulu sejenak ya, Dr. Udeng dan Mbak Monica. Baik. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita undang untuk memberikan komentar lewat live chat YouTube atau menelpon lewat line telepon bebas pulsa 0800 245 7893. Dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta untuk ikut memberikan komentar di siaran Ruang Publik ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Memaksakan nilai-nilai pada anak termasuk cara berpakaian akan berpengaruh pada kesehatan mental anak. Berikut penjelasan psikolog klinis Iva Hanifah Misbah. Kalau kita mendidik agama kepada anak perempuan kita dengan bullying, menakut-nakuti masuk neraka, atau doktrin yang kaku, dan kita tidak menghargai pemikiran kritis anak-anak perempuan kita dan menghormati martabat mereka untuk menjadi diri sendiri, kita akan kesulitan punya generasi emas Indonesia yang akan membangun masyarakat Indonesia yang sehat mental. Karena orang yang sehat mental itu orang yang punya kepribadian sehat, itu terbebas dari rasa takut. KBR Prime, podcast for curious mind. Jono, gimana perkembangan kasus narkotik kamu? Itu dia, Pak, yang bikin saya pusing. Bapak punya kenalan aparat penegak hukum nggak, Pak? Buat bantu perkara saya. Jono. Justru yang kamu butuhin tuh advokat untuk menyelesaikan kasusmu. Uang dari mana saya, Pak, buat bayar advokat? Jadi, di Indonesia ada dua istilah terkait bantuan layanan hukum. Ada bantuan hukum dan pro bono. Kalau bantuan hukum ini ditemukan di organisasi bantuan hukum dan bisa dibilang perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Kalau pro bono ditemukan di firma hukum dan memberikan bantuan layanan hukum secara cuma-cuma oleh seorang advokat tanpa menerima pembayaran bagi orang miskin yang terjerat perkara hukum. Kalau kamu mau konsultasi gratis, kamu langsung aja ke situs lawhub.id. Wah, syukurlah. Terima kasih Pak Yanto untuk bantuannya. Doain ya Pak, semoga kasus saya bisa terselesaikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini seputar
potret kusta di Indonesia bersama dengan NLR Indonesia, dan juga bersama dengan kita narasumber yang hadir pagi ini adalah Monica Sinta, Team Leader CSR PT United Tractors, dan Dr. Udeng Daman, Technical Advisor Program Pengendalian Kusta NLR Indonesia. Dan juga sudah banyak nih ya yang bergabung lewat live chat di YouTube. Saya akan bacakan komentar yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Monica nih dari Farida Pane. Mbak Monica, setahu saya ada anjuran untuk perusahaan menyediakan 10% lapangan kerja untuk diisi penyandang disabilitas. Apakah UT sudah memenuhi kuota ini, dan kalau belum apa kendalanya? Silakan Mbak Monica. Oke, terima kasih. Dari siapa tadi Mbak pertanyaannya? Maaf. Dari Farida Pane. Oh, Mbak Farida. Ya, terima kasih Mbak Farida. Saya koreksi sedikit, bukan 10%, 1%. Kalau untuk perusahaan swasta itu 1%, itu sesuai sama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi memang itu yang kami sudah pahami juga, kewajiban 1%. Jadi kalau di UT tadi saya sampaikan, kalau UT-nya aja itu ada 8.000, kalau di UT Group ada 30.000 karyawan, jadi 1%-nya dari itu. Nah, apa saja yang sudah dilakukan tadi sudah saya sampaikan di depan. Kami mulai dari advokasi dulu di internal, bagaimana pengenalan bekerja dengan teman-teman disabilitas, lalu ada program pemagangan, ada program pemodalan juga untuk inklusif. Nah, itulah yang kami kejar di sekarang. Nah, memang 1 tahun ke belakang sejak ada COVID ini, pandemi ini, memang kami freeze untuk proses rekrutmen. Semua rekrutmen ya, rekrutmen umum, jadi karyawan tuh zero growth gitu. Tapi di sisi lain kami justru lebih banyak program-program di eksternal, di luar yang fungsinya memperkuat komunitas-komunitas difabel. Kalau di Jakarta ini kami ada sama teman-teman di Tangerang, lalu di beberapa titik lain di Jawa Timur itu juga ada, di Surabaya. Nah, jadi fungsinya di sini memang karena inklusif ini bagi kami 3 tahun itu tergolong baru ya, program yang baru. Nah, kami tentunya juga happy kalau punya partner-partner rekanan yang baru gitu, yang bisa kasih wawasan baru, yang kasih warna program yang baru, sehingga tadi kalau teman-teman misalkan punya komunitas yang yang punya komitmen tinggi dan tentunya ada kemauan untuk berkembang gitu, nanti bisa tadi melalui website UT untuk menghubungi saya, atau yang kedua Instagram. Kalau Instagram CSR UT itu namanya cerita di UT. Jadi cerita di titik UT. Nah, itu di situ kami lebih engage lah sama teman-teman yang menghubungi kami melalui Instagram. Begitu. Wah. Jadi teman-teman komunitas bisa menghubungi juga ya lewat Instagram tersebut, bisa nge-DM aja gitu Mbak? Boleh, boleh. Iya ya, di cerita di titik UT. Oke. Nah, kita kembali lagi memperbincangkan seputar kusta. Kita juga ingin tahu nih Dr. Udeng, di Indonesia ini provinsi mana saja yang paling banyak mengalami kusta? Ya, Dr. Udeng boleh diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, baik. Jadi untuk melihat kusta ini, pertama kita akan melihat permasalahan kusta. Permasalahan kusta itu dilihat dari prevalensi, artinya jumlah kasus baru, kasus yang ada yang terdaftar di akhir tahun dibagi dengan jumlah penduduk per 10.000 prevalensi. Kalau prevalensi ini memang yang banyak ini masih ada kurang lebih 7 provinsi, mulai dari Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Maluku, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo itu di atas 1. Yang lainnya di bawah 1. Itu di atas 1 itu prevalensi yang disebut belum eliminasi. Kalau eliminasi itu dia di bawah 1 dan kita akan menuju. Namun di tingkat provinsi seperti itu, di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten dari 21 provinsi ini, ada kurang lebih masih 110 kabupaten. Ini sumber informasinya dari Kemenkes ini. Jadi ada 110 kabupaten
yang tersebar di 21 provinsi yang masih belum eliminasi, dan insya Allah nanti diupayakan nanti pada tahun 2024 ini semua kabupaten, 514 kabupaten bisa eliminasi. Artinya prevalensinya di bawah 1 per 10.000 penduduk. Nah, kalau itu dilihat dari prevalensi, kalau dari sisi jumlah, tadi kan jumlahnya disebutkan ada yang sampai 15.000. Ada tiap tahun itu fluktuatif. Tahun 2020 itu menurun memang karena terbatas aktivitas sehingga menurun. Nah, kalau dilihat dari provinsi jumlah, nah ini jumlah yang absolut misalnya itu yang kalau jumlah absolut itu yang banyak itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu di atas 1.000. Kemudian di Papua ada yang sampai 800 ya di Papua Barat. Ini sumbernya dari Kemenkes ya. Misalnya ini di Papua 801. Di Jawa Barat, Jawa Timur 1.800, kemudian di Jawa Barat 1.348. Jadi kalau dilihat dari jumlah besaran absolut itu Pulau Jawa masih tinggi. Tetapi karena jumlah penduduknya banyak sehingga per 10.000-nya di bawah 1 per 10.000 penduduk. Namun kabupaten-kabupatennya di provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, memang ada yang masih belum eliminasi. Tapi tidak semua, seluruh kabupaten. Misalnya di Jawa Barat hanya Karawang, Bekasi, dan Indramayu 3 gitu. Itu yang di atas 1 per 10.000. Seperti itu. Jadi menghitungnya ada jumlah kasus dan ada angka prevalence yang menandakan masih banyak masalah, dan cut off pointnya 1 di bawah 1 per 10.000 itu sudah eliminasi. Jadi dalam rangka menuju, nah ini prevalensi dalam rangka menuju nihil transmisi, nihil disabilitas, nihil penularan juga ya. Ya itu. Jadi ini kita melihat prevalensi ini dalam rangka untuk melihat milestone ya, tonggak. Oh, kita sudah tahun 2004 nanti semua kabupaten sudah eliminasi. Terus akhirnya diharapkan 2030 ini zero nihil transmisi disabilitas dan gitu. Iya, dan ini juga yang sedang diperjuangkan oleh NLR Indonesia supaya bisa zero kusta di Indonesia. Seluruh dunia juga seperti itu. Indonesia bersama-sama semua komponen. Ada pertanyaan nih dok dari Santi Febrianti. Apakah perkawinan antara orang kusta nantinya bayinya akan tertular penyakit kusta? Bagaimana, dokter? Oh, jadi maksudnya begini, itu tidak diturunkan melalui plasenta. Jadi bayinya belum tentu, gitu ya, belum tentu. Dan gitu kan masa inkubasinya antara 2 sampai 5 tahun. Jadi tidak diturunkan lewat janin ya, maksudnya itu. Jadi kalau menikah janin tidak. Jadi selama nanti bayi menjadi anaknya dijaga kebersihannya, dijaga, dan ibu bapaknya sudah kalau dia mengalami kusta, kalau sudah berobat ya tidak akan menularkan, dan tidak ditularkan melalui janin, melalui plasenta, tidak. Iya, seperti yang tadi dijelaskan, penularan penyakit kusta ini melalui pernafasan ya dok ya? Ya, pernafasan dan kontak erat kulit yang lama sekali. Oh iya, oke. Nah, sebelum break saya mau tanya ke Mbak Sinta dulu. Tadi ada pertanyaan dari pendengar kita lewat YouTube. Ini tadi bertanya tentang mengatasi stigma dari orang-orang disabilitas dan juga kusta. Ini bagaimana peran dari United Tractors juga untuk mengatasi
atau mengurangi stigma yang terjadi pada orang-orang disabilitas? Oke, mengenai stigma ya. Jadi 3 tahun ini PR pertama memang kalau di internal kami meyakinkan karyawan bahwa disabilitas itu juga bisa bekerja dan memberikan performa yang baik gitu. Nah, di awal-awal ya memang nggak ada jalan lain selain walk the talk gitu ya. Jadi yang kita bilang dari bagian CSR, dari human capital, ingin jadi perusahaan inklusif, ya memang harus dicoba dan harus ditunjukkan. Nah, yang kami pilih untuk teman-teman inklusif yang akhirnya ikut program pemagangan dan akhirnya bekerja di sini, itu tentunya juga teman-teman inklusif yang punya semangat juang gitu ya. Semuanya itu bisa dipelajari soal hal teknik. Tapi yang tadi saya bilang terkait dengan soft skill, behavior maupun attitude itu adalah bekal. Jadi teman-teman begitu sudah di dunia kerja, kita pilih teman-teman inklusif, teman-teman disabilitas ini yang memang semangat juangnya tinggi, jadi dia bisa menunjukkan performa yang baik. Itu kan tentu orang kalau udah ngelihat sosok gitu kan beda ya sama dia baru baca-baca atau baru dengar-dengar kayak gini. Jadi begitu di lingkungan kantor, di lingkungan operation sudah ada satu teman disabilitas yang dilihat bisa bekerja dengan baik, itu efek dominonya luar biasa. Dan bukan hanya di UT Group saja, tapi kayak saya begini mengiyakan untuk diskusi dengan lintas bagian ya, mulai dari pemerintah, dari NGO, lalu dari Apindo pun sekarang punya program yang masif untuk ini. Jadi di situ makin banyak yang menyuarakan dan menunjukkan hasil kerja yang beneran, itu tentunya stigma ini saya percaya kita bisa sama-sama dobrak. Iya, wah keren sekali ya. Oke, kita akan jeda dulu sejenak di siaran Ruang Publik KBR. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung di 0800 245 7893 atau bisa lewat live chat YouTube dan juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Nak, bercak merah di kulit tangan dan kakimu udah hilang belum? Rasanya gimana, Nak? Takkan penyakit kutukan yang nggak bisa sembuh, Nak? Hush, Ibu sembarangan kalau ngomong. Nggak ada yang namanya penyakit kutukan, Bu. Penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Kusta merupakan penyakit menular yang penularannya tidak mudah dan bisa disembuhkan. Tetapi jika terlambat diobati, kusta dapat menyebabkan disabilitas. Kenali gejala awal kusta, seperti timbulnya bercak kemerahan atau putih seperti panu, kadas, yang kurang rasa atau hilang rasa, tidak gatal dan tidak berkeringat atau tidak berambut. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksa dan dapatkan obat kusta gratis di puskesmas terdekat. Dapatkan informasi yang benar tentang kusta melalui website Kemenkes NLR Indonesia dan melalui podcast Suka, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Ingat, penyakit kusta bukan kutukan. Kusta penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks.
atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kita masuk ke bagian terakhir siaran Ruang Publik KBR yang disiarkan di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat MS3 FM 104,2. Dan juga untuk siaran ini nantinya akan kit kusta ini disediakan di puskesmas dan gratis ya, dokter? Puskesmas sudah tersedia, itu dari pemerintah, dari Kemenkes didistribusikan ke berbagai puskesmas di seluruh Indonesia. Ya, nah kita juga mau tahu dari NLR Indonesia dalam penyakit kusta ini yang kita tahu dapat menyebabkan disabilitas. Bagaimana peran atau program NLR? Iya, untuk meningkatkan kualitas hidup ini memang bukan hal yang mudah, ya. Ini perlu penanganan bersama. Jadi NLR tentunya bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini. Pertama dengan Kemenkes, kemudian dengan Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan juga dengan mitra-mitra kami yang ada di organisasi atau kelompok, misalnya organisasi yang menangani organisasi lokal yang concern pada kusta dan disabilitas. Kita itu kerjasama di sana. Jadi bentuknya pertama ini ada sisi medis dan ada non medis. Karena disabilitas ini kualitas hidup disabilitas itu akan ada terkaitan. Jadi bagaimana diupayakan bahwa penderita pasien kusta ini tidak sampai jatuh ke dalam disabilitas karena kustanya. Jadi secara medis tentu saja tadi penanganan penemuan kusta yang intensif supaya terdapat sedini mungkin, kemudian diobati secepat mungkin itu supaya tidak menular dan juga tidak terjadi disabilitas. Kita selain diobati juga ada program pencegahan prevention of disability. Jadi diperiksa terus setiap bulan, itu diperiksa yang tidak terjadi disabilitas supaya jangan menjadi disabilitas itu. Jadi ada pemeriksaan rutin itu, periksa semua saraf-sarafnya tiap bulan ketika mengambil obat itu di puskesmas. Dan kemudian juga bagi yang sudah terjadi disabilitas itu diupayakan tidak menjadi lebih berat. Ada bersama dengan dengan organisasi, bersama dengan masyarakat juga kita mendukung, mensupport adanya kelompok perawatan diri itu secara medis yang akan berkembang menjadi kelompok mandiri self help group itu. Jadi ini tidak hanya sekedar medis, dan itu dikembangkan dengan berbagai mitra. Kita membuat jejaring sehingga tadi juga keterampilan untuk bisa produktif itu, seperti yang kita melalui organisasi yang mengalami kusta dan disabilitas itu kerjasama. Kita mereka pasien-pasien yang pernah kusta, kita ini keterampilannya ya. Selain juga secara psikis juga ya penting, ini psikis mereka ada self stigma gitu. Jadi kita harapkan supaya tidak stigma juga gitu, sehingga bisa berkembang, bisa menjadi bagian integral di masyarakat, bisa produktif gitu. Dan mengembangkan jejaring dengan tadi yang social corporate CSR itu. Nah, kita jadi membuat jejaring itu sehingga secara sosial ekonomi ada bisa, kalau perlu itu ada bantuan ya,
untuk keterampilannya ya kita sama-sama bekerja sama dengan dinas terkait bisa meningkatkan keterampilan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Monica, CSR dari United Tractors, ini terakhir apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita ini untuk memberantas stigma diskriminasi dan lebih spesifiknya lagi untuk ikut mendukung eliminasi kusta di Indonesia? Yang pertama tentunya untuk menghapus stigma negatif itu saya selalu bicara dari sisi supply dan demand ya. Kalau dari sisi supply ke teman-teman yang disabilitas, ayo terus punya semangat juang yang tinggi, perkaya kompetensi kita dari technicalnya maupun soft skillnya. Sementara dari segi demand atau pasar tenaga kerja sendiri, mari kita berikan kesempatan. Yang paling pertama yang kita butuhkan adalah kemauan dan kesempatan untuk teman-teman disabilitas ini bisa berkarya. Secara khusus terkait dengan isu kusta, memang kalau di UT Group, walaupun kami belum ada case tentang itu, tapi secara environment health and safety yang diterapkan di kantor, kami memang sudah ada dokter-dokter yang memang pernah memberikan sosialisasi terkait hal itu. Jadi, bila nanti ke depannya kita ada program lanjutan gitu tentang kusta ini, tentu kami sangat terbuka ya untuk menyebarkan lebih banyak lagi ini pengetahuan-pengetahuan yang seperti sudah Dokter Udeng sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, nah kalau dari Dokter Udeng, terakhir apa ya? Singkat saja Dokter. Ya, temukan